Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 21 Desember 2021 dengan episode Cemas versus Cuan. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Leading Index yang naik dari sebelumnya 0,9% menjadi 1,1%. Kemudian ada dari Eurozone ECB Current Account SA yang naik dari sebelumnya 17,6 billion menjadi 18,1 billion. Kemudian ada dari China One Year Loan Prime Rate yang turun dari sebelumnya 3,85% menjadi 3,80%. Sementara 5 Year Loan Prime Rate tidak berubah di 4,65%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG yang telah menyiapkan anggaran antara 700 miliar rupiah hingga 800 miliar rupiah untuk belanja modal alias capital expenditure di tahun depan dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk atau FLMC yang berhasil mendapatkan banyak kontrak untuk produksi tisu basah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP yang mencatatkan volume penjualan semen sebesar 1,6 juta ton di November 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 20 Desember 2021, IHSG ditutup melemah 54 poin atau 0,83% menjadi 6.547. Sektor industrial, consumer cyclicals, basic materials, financials, infrastructures, consumer non-cyclicals, transportation and logistic, energy, properties and real estate bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 543 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Cina bergerak. Akhirnya setelah sekian lama dinantikan, perbankan di Cina kembali menurunkan biaya pinjaman untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, yang dimana itu artinya Cina mengakui adanya perlambatan dalam pemulihan perekonomiannya, yang dimana oleh sebab itu Cina memberikan lebih banyak dukungan dan stimulus moneter untuk perekonomian yang dimana kian mengalami perlemahan, khususnya di sektor properti dan konsumsi swasta. Tingkat suku bunga pinjaman one year turun dari sebelumnya 3,85% menjadi 3,8%. Tingkat suku bunga pinjaman yang mengalami penurunan hanya terjadi pada rentang waktu 1 tahun. Untuk rentang waktu 5 tahun tidak berubah, tetap di 4,65%. Pemotongan itu terjadi ketika Bank Sentral dan pemerintah Cina sepakat berkolaborasi untuk memberikan dukungan terhadap perekonomian dengan mengikuti keputusan Bank Sentral Cina pada awal bulan ini untuk memotong jumlah uang tunai atau giro wajib minimum pada perbankan. Hal ini menyebabkan terjadinya likuiditas senilai 1,2 triliun yuan atau 188 miliar dolar. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan dapat memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih murah dan memberikan kebijakan yang lebih longgar untuk memberikan stabilitas ekonomi pada tahun 2022 mendatang. Meskipun secara persentase penurunan terlihat kecil, namun hal tersebut mampu menurunkan pembayaran beban bunga secara keseluruhan sebesar 80 miliar yuan per tahun mulai dari tahun depan. Yang terjadi saat ini adalah bahwa ternyata Bank Sentral Cina siap untuk melakukan apapun untuk menjaga proses pemulihan ekonomi untuk tetap berjalan, termasuk apabila memang memungkinkan untuk melakukan pemotongan lebih lanjut pada giro wajib minimum pada perbankan, serta puncaknya adalah penurunan tingkat suku bunga kebijakan utama. Bank Sentral Cina sendiri berjanji untuk terus mengeluarkan reformasi tingkat suku bunga dan memandu cost of fund terkait dengan pembiayaan perusahaan secara keseluruhan menjadi lebih rendah. Saat ini kami melihat bahwa signal ini bukanlah signal biasa. Ini signal luar biasa yang dimana pada akhirnya Bank Sentral dan pemerintah Cina mengakui bahwa pelemahan ini akan terus berlanjut apabila mereka tidak melakukan apa-apa. Besar harapannya bahwa pemotongan akan terus terjadi baik suku bunga pinjaman maupun tingkat suku bunga utama. Bank Sentral Cina juga akan memberikan dukungan terhadap perekonomian dengan cara yang lain, yaitu dengan mendukung para developer properti yang berkualitas, yang dimana akan melakukan pembelian proyek real estate dari perusahaan-perusahaan besar yang mengalami kesulitan. Dan tidak menutup kemungkinan pada bulan Januari mendatang atau pada tahun 2022 banyak kejutan-kejutan yang terjadi terhadap Bank Sentral Cina dalam memberikan dukungan stimulus, tergantung sejauh mana perekonomian Cina terus-menerus mengalami pelemahan. Namun tentu, yang harus diingat adalah blueprint ekonomi Cina yang pernah diberikan sebelumnya diharapkan dapat menjadi acuan kemana arah dari perekonomian dan dukungan untuk mendorong konsumsi untuk mengalami peningkatan.
Saat ini penjualan retail pun terus mengalami pelemahan hingga 3,9% pada bulan November karena hampir masyarakat di Cina lebih banyak berdiam di rumah akibat kemunculan virus baru. Tidak hanya itu saja, pergeseran kebijakan Cina yang dilakukan saat ini sangat berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh The Fed. Dan tampaknya perbedaan tersebut akan muncul pada tahun 2022 mendatang, di mana Amerika akan melakukan pengetatan yang lebih cepat dan Cina akan melakukan pelonggaran di mana keduanya bertolak belakang. Sebelumnya Cina dan Amerika menjadi lokomotif pemulihan dunia yang dimana keduanya memimpin pemulihan, namun tampaknya Cina harus sedikit gigih jari dengan mundur ke belakang. Tingkat suku bunga Amerika yang apabila mengalami kenaikan nantinya akan mengurangi permintaan di Amerika, sementara di posisi Cina akan lebih banyak meredam gejolak pelemahan ekonomi bukan merangsang atau menstimulus perekonomian di Cina. Pertumbuhan antara kedua perekonomian tersebut mulai konvergen jika Amerika mengikuti perlambatan Cina pada tahun 2022 mendatang. Sejauh ini poros bank sentral membawa risiko dan memiliki implikasi potensial terkait dengan fund flow. Kekuatan mata uang Cina yuan akan diuji apabila The Fed menaikkan tingkat suku bunganya yang mendorong dolar menguat. Pergeseran perubahan kebijakan akan menggeser ekspektasi, implikasi langsungnya akan terlihat pada pergerakan valuta asing antara yuan dan dolar nantinya. Apapun itu, tampaknya Cina dan Amerika tidak lagi beriringan dalam fase pemulihan. Karena pemulihan seperti apapun itu, selama tidak konsistensi dan berkelanjutan, maka itu semua akan berlalu seperti debu. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Omicron. Ternyata pelaku pasar mencermati dampak dari varian Omicron terhadap prospek pemulihan ekonomi di tahun depan. Hingga saat ini Kementerian Perhubungan belum mengubah aturan perjalanan seiring masuknya varian Omicron di Indonesia. Kementerian Perhubungan terus melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan, khususnya bagi para pelaku perjalanan untuk semua moda transportasi. Pengetatan pengawasan dilakukan untuk perjalanan domestik dan internasional. Selain itu, Kementerian Perhubungan meminta semua operator transportasi memastikan penerapan protokol kesehatan di simpul-simpul angkutan umum dilaksanakan dengan baik. Pada lain sisi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan mencapai 3,5% hingga 4%. Pada tahun depan pandemi masih menjadi tantangan terhadap pemulihan ekonomi. Pemerintah mencatat, vaksinasi saat ini telah mencapai lebih dari 70% untuk dosis pertama dan lebih dari 50% untuk dosis kedua, dan vaksinasi untuk lansia serta sudah dimulainya vaksinasi untuk anak. Berbagai kebijakan moneter maupun keuangan juga tetap akomodatif, mempertimbangkan berbagai potensi risiko maupun faktor ketidakpastian yang masih sangat tinggi, termasuk kemungkinan adanya penyebaran varian-varian baru COVID-19. Kami melihat pertumbuhan ekonomi masih sangat bergantung pada penanganan pandemi, sehingga apabila pengendalian dari jumlah kasus baru tidak dapat dikendalikan seperti pada kuartal 3, kepercayaan diri dari investor maupun masyarakat dapat kembali melemah. Saat ini di luar negeri sendiri tampaknya pelaku pasar dan investor mulai terlihat cemas akibat meningkatnya penyebaran varian Omicron di Amerika, yang dimana mengalami kenaikan lebih dari 156.000 kasus baru dilaporkan, dan Omicron sendiri sudah ditemukan di 43 negara bagian dari 50 negara bagian di Amerika dan sudah hampir 90 negara yang mengalami kasus Omicron. Dow Jones Industrial Average turun 433,28 poin menjadi 34.932,16, mengikuti oleh kerugian di Boeing, Goldman Sachs, dan American Express. S&P 500 turun 1,1% menjadi 4.568,02, dan Nasdaq Composite yang berfokus pada teknologi turun 1,2% menjadi 14.980,94. S&P 500 sendiri sudah turun lebih dari 3% dalam kurun waktu 3 hari terakhir. Risiko lockdown merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Inggris dan Belanda, meskipun mereka sendiri akan mempertimbangkannya setidaknya hingga 14 Januari mendatang. Negara-negara di Eropa tampaknya juga mulai cemas terkait dengan Omicron, sehingga pembahasan mengenai lockdown mulai muncul ke permukaan. Hal inilah yang membuat volatilitas indeks VIX mengalami kenaikan ke level tertingginya dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Meskipun kami yakin kita akan terus belajar untuk tidak mengulang luka yang sama, penurunan saham diikuti dengan kenaikan harga obligasi, yang dimana hal ini memberikan indikasi bahwa pelaku pasar dan investor mulai kembali masuk ke dalam aset yang memiliki kategori aman untuk sementara waktu meskipun dalam jumlah yang terbatas. Senator Demokrat Joe Manchin bertingkah dengan tidak akan memberikan dukungan terhadap Presiden Biden terkait dengan program stimulusnya sebesar $2 triliun, yang dimana Joe Manchin akan balik badan. Manchin hanya ingin program yang lebih ringan dari RUU pajak dan pengeluaran ketika Kongres kembali beraktivitas pada bulan Januari. White House sendiri terus menekan Manchin dengan mengatakan bahwa dirinya mengingkari untuk membantu Biden karena Manchin merupakan bagian dari Demokrat yang seharusnya memiliki komitmen untuk mendukung Biden. Sebetulnya ada apa sih dengan Joe Manchin? Kita lihat apakah Manchin bisa menjadi hot topic atau tidak besok dalam Pilar Mas Research ya.
Sehingga berdasarkan teknika analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 6.485 hingga 6.580. Berikut stok quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Akra, kemudian yang kedua ada dari LPPF, dan yang ketiga ada dari TOWR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Metsi atau PT Medco Energi Tbk yang menyiapkan belanja modal atau capital expenditure hingga 325 juta US dollar untuk tahun 2022. Belanja modal yang dipersiapkan tersebut diperuntukkan untuk mendukung segmen minyak dan gas dan segmen ketenaga listrikan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 440 dan tingkat probabilitas sebesar 54%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 400 dan tingkat probabilitas sebesar 53%. Kemudian yang kedua ada dari DSNG atau dari PT Dharma Satya Nusantara Tbk yang telah menyiapkan anggaran antara 700 miliar rupiah hingga 800 miliar rupiah untuk belanja modal alias capital expenditure di tahun depan. Hal ini akan digunakan untuk memelihara infrastruktur serta penyelesaian 2 pabrik kelapa sawit baru yang tertunda di tahun 2021 akibat pandemi COVID-19, di mana alokasi anggaran tersebut tentunya untuk menopang industri perusahaan sehingga produksi CPO kami diharapkan akan lebih meningkat lagi. Sehingga berdasarkan teknika analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 450 dan tingkat probabilitas sebesar 65%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.